Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Maulana Farizi dan teman saya Tersita dari kelas PPSI 4C akan menjelaskan materi tentang teks prosedur untuk siswa SMP kelas 8 sebagai tugas akhir dari mata kuliah bahan ajar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitri Mutmainah MPD. Oke, jadi dalam materi teks prosedur ini kami akan membahas 5 poin penting. Pertama, pengertian dari teks prosedur. Kedua, ciri-cirinya. 3, struktur teks prosedur. 4, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kelima, jenis-jenis dari teks prosedur. Baik, kita masuk yang pertama ya. Apa sih teks prosedur itu? Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar kata teks prosedur. Teks prosedur itu serupa dengan tutorial atau trik juga bisa jadi. Nah, tapi dalam teks prosedur ini memiliki pengertian tersendiri. Teks prosedur adalah teks atau tulisan yang berisi tentang arahan atau langkah-langkah yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kegiatan harus dilakukan secara urut. Kemudian ciri-ciri dari teks prosedur terdapat pola kalimat perintah atau imperatif, terus di dalamnya terdapat langkah-langkah atau arahan. Dalam teks prosedur juga terdapat kata kerja aktif, berarti verba ya. Nah, selain itu ada kata penghubung atau konjungsi. Terus dalam teks prosedur terdapat aturan dan batasan dalam hal kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya kita akan memasak mie nih. Berarti yang dibutuhkan bahannya adalah mie, air, terus alatnya ya kompor, terus buat merebus mie-nya wajan ya. Bisa wajar atau sejenisnya untuk merebus mie, kemudian piring, sendok atau garpu, dan apalagi tuh, udah ya cukup. Nah, itu maksud dari aturan dan batasan. Terus terdapat keterangan waktu, tempat, dan cara dalam teks prosedur. Kemudian teks prosedur juga ciri-cirinya memiliki kegiatan yang runtut atau beraturan ya. Nah, selanjutnya struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur pertama ada tujuan. Jadi tujuan dalam teks prosedur itu apa sih? Terus kedua ada alat dan bahan seperti yang disinggung pada ciri-ciri teks prosedur. Ketiga, ada langkah-langkah dalam teks prosedur. Ya jelas ya, dari namanya aja tuh prosedur gitu, berarti ada langkah-langkah atau arahan. Itu urutannya secara rinci dan bertahap biasanya. Kemudian ada penutup dan simpulan. Ya, ini berisi mengenai harapan atau manfaat dari teks prosedur tersebut. Misalkan cara membuat mie, ya berarti kita ingin makan mie dong. Nah, itu manfaatnya supaya kita membuat mie lebih mudah gitu. Berarti sekarang poin yang keempat ya, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama ada kalimat teks prosedur itu memiliki 3 bagian. Pertama, imperatif. Imperatif itu biasanya kalimat-kalimat perintah. Terus kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu pernyataan, biasanya ada tanda titik. Nah, kalau yang imperatif tadi tanda seru ya tandanya. Kemudian kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ya berarti perintah. Kalimat tanya tuh biasa ditandai dengan tanda tanya. Terus dalam kaidah kebahasaan teks prosedur terdapat konjungsi kata hubung. Konjungsi juga ada 2, ada konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Persyaratan, yang dimaksud dengan konjungsi persyaratan apa sih?
Nah, di sini contohnya aja langsung. Misalnya dalam teks prosedur ada kalimat jika sudah mengklik itu maka selanjutnya bla bla bla. Nah, terus ada kata bila, andai, kalau, asalkan, itu termasuk dari konjungsi persyaratan. Selanjutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal tuh kata penghubung yang menandai urutan waktu. Misalnya lalu, kemudian, selanjutnya, berikutnya, setelahnya, setelah itu termasuk konjungsi temporal. Terus kaidah kebahasaan selanjutnya ada numeralia. Numeralia itu bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Berarti bisa diartikan sebagai pengganti konjungsi. Misalnya dalam langkah-langkah kita ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu termasuk numeralia. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina itu apa sih? Pronomina itu ya kata ganti. Kata ganti apa? Ya kata ganti untuk menggantikan orang atau benda. Di sini ada dua macam ya, pronomina penunjuk dan pronomina persona. Pronomina penunjuk tuh misalkan ini, itu, tersebut. Nah, itu pronomina penunjuk. Terus pronomina persona. Misalnya Anda, saya, kamu, kalian, semua, kita, terus apalagi, ya itulah. Selanjutnya ada verbal atau kata kerja. Kata kerja juga dibagi menjadi dua macam. Ada verba material, ada verba tingkah laku. Verba material yaitu kata kerja beribuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Nah, masih bingung kan? Jadi di sini contohnya aja ya langsung. Contohnya tuh mengupas, mengiris, memaku, memotong, terus apalagi ya, menyerut, serutan tuh yang pensil tuh menyerut. Terus mengisi bensin, nah itu termasuk verba material. Dua, ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku yaitu kata kerja yang ditujukan lewat ungkapan. Misalnya menyukai, berpikir, menyetujui, dan mencintai. Nah, itu termasuk verba tingkah laku. Selanjutnya apalagi? Ada jenis-jenis teks prosedur yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tarsita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarsita. Saya akan menjelaskan jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur juga ternyata memiliki beberapa jenisnya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada tes prosedur kompleks. Tes prosedur kompleks terdiri atas banyaknya langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. 3. Tes prosedur protokol. Nah, yang ketiga ini menjelaskan tes prosedur protokol merupakan tes prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Ya, oke. Sekarang ada contoh dari teks prosedur tentang cara mematikan komputer dengan benar. Tujuannya apa? Teks prosedur ini untuk memberikan panduan atau langkah-langkah mematikan komputer dengan baik dan benar supaya tidak ada kerusakan sistem dalam komputer, terus kehilangan data atau masalah-masalah pada komputer lainnya. Nah, oke.
Nih, jadi cara mematikan komputer. 1. Tutuplah seluruh aplikasi atau program yang masih aktif. 2. Tekanlah tombol start dengan menggunakan mouse pada desktop. Jadi kursornya diarahkan dulu ya ke menu start, biasanya di pojok bawah kiri. Terus pada kotak dialog ada kata turn off komputer. Nah, itu ditekan tombol power monitornya yang bergambar power monitor, itu ditekan, diklik. 5. Diamkanlah untuk beberapa saat sampai komputer mati. Jadi jangan diapa-apain ya komputernya sampai komputer tersebut mati. Keenam, terakhir, cabutlah kabel listrik pada stop kontak listrik untuk menghindari adanya arus listrik pendek atau konsleting gitu. Jadi itu adalah contoh dari teks prosedur cara mematikan komputer. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.